Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami dari kelompok 2 mahasiswa pasca sarjana program Pendas. Di sebelah saya, ini sebenarnya kemerangkan diri dulu nih. Di sebelah saya ada Lofi. Iya, saya Lilis sebagai host. Saya Eva Fauzia. Dan saya Nikma Rahmani. Iya, kita ini akan bincang-bincang asik nih ya, bincang-bincang asik tentang tokoh pendidikan. Nah, asik ini apa sih asik? Tahu nggak Asik atuh ada 1, 2, 3. Aktif, Kreatif, santai, ilmu, dan kreatif. Iya. Jadi pembicaraannya bukan hanya ngomong-ngomong aja ya. Iya. Kita ini bicara santai tapi berilmu. Benar. Gitu. Dan penuh dengan kreatif juga. Insya Allah. Amin. Nah, kita nih akan bincang-bincang ini tentang tokoh pendidikan. Selama ini kan, selama ini kan yang kita kenal nih masyarakat luas ya umumnya, masih pada umumnya yang mengenal tuh hanya Ki Hajar Dewantara, terus Ahmad Dahlan. Iya, Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, Kartini, R.A. Kartini. Iya. Nah, yang Ini ini siapa nih sekarang? kita akan membahas tentang Muhammad Syafi'i. Dulu kita kenalnya Imam Syafi'i ya. Iya. Yang mungkin ini sama gak sih ini tokohnya antara Imam Syafi'i dengan Muhammad Syafi'i. Nah, ini akan kita Pasti kupas beda. nih. Pasti Sama beda. nggak nih beliau yang kita maksud ini? Iya. Yang kita maksud ini sama nggak tokohnya gitu? Pastinya beda ya. Iya. Nah, bedanya siapa gitu? Nah, ini kan kita kupas nih tentang sejarahnya, siapakah Muhammad Syafi'i ini. Terus karya-karyanya bagi Indonesia itu apa aja gitu. Ini akan kita kupas habis di sini, kupas tuntas dah pokoknya. Terus apa sih konsep-konsepnya bagi pendidikan Indonesia? Masya Allah. Terus Dari pemikiran beliau Muhammad Syafi'i dari- ini ya. Iya, dari pemikiran Muhammad Syafi'i ini tentang konsepnya, tentang implementasinya bagi pendidikan kita saat ini gitu loh. Betul. Gitu ya. Mantap Apa aja ini. gitu. Luar biasa ini. Iya. Nah, ini kita akan membahas sejarahnya. Kita harus Iya, tahu dulu betul, nih. betul, Harus iya. tahu dulu Siapa sih? dia? Siapakah Oh, dia? siapa dia? Tidak kenal maka tak sayang ya. Betul. Iya, tidak kenal maka ta'aruf, Bu. itu yang sekarang. Ya sekarang Salah ini ya. kenalan dulu. Kenalan dulu, Iya, ta'aruf kita dulu. kenalan dulu ya, kenalan dulu sih dengan Kalau- Muhammad Syafi'i ini. Nah, Bu Erna nih, bagaimana nih? Siapa sih Muhammad Syafi'i ini, kan kita harus ini nih sejarahnya. Oh, iya. Dia kok bisa jadi tokoh pendidikan Indonesia nih? Gitu. Masya Allah, ya. Masya Allah banget ya. Iya. Iya, silakan Bu Erna. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Syafi'i itu adalah orang Kalimantan sebenarnya, karena lahirnya di Pontianak, bukan orang Padang Pariaman. Seperti kalau memang dia besarnya di Padang Pariaman, tapi dia asli orang Pontianak dan lahir tanggal 31 Oktober 1893. Berarti hijrah ke Padang ya. Iya. Iya. Dari Pontianak dia pindah masa kecil karena udah tidak punya ayah. Beliau yatim ya. Yatim. Yatim. Sejak kecil itu yatim. Iya, betul, dia yatim. Dan kehidupannya itu menjadi orang, kalau sekarang bilang anak kecil ya, itu dia berjualan kue keliling. Nah, ketika berjualan kue keliling dia melihat suatu sekolahan. Di sana dia kok tertarik ya untuk sekolah, tapi kan nggak punya uang untuk sekolah. Akhirnya dia cuma ngintip-ngintip di sana. Semangat banget ya. Iya. Kepo ya, kalau kata anak sekarang kepo bener gitu ya. Sebenarnya Kepo sedih ya kalau kita punya jadi ibu gitu kan, terus anaknya pengen sekolah anaknya kan pengen rasanya sekolah. gimana gitu ya. Tapi syukur alhamdulillah ternyata ada seorang guru yang memperhatikan kebiasaan anak ini nih. Selalu Anak ngintip iya, gitu ya. ngintip aja, dan kelihatannya anak ini kayak punya antusias untuk sekolah kan. Kemudian didekati oleh guru itu, apakah mau sekolah, dan ternyata anak itu mau sekolah. Nah, guru itu namanya ya Bapak atau Engku Marah Sutan. Dia Marah mempunyai, Sutan. iya,
dia karena dia kepengen sekali sama anak ini, tertarik sama anak ini, dia Harusnya diangkat. Betul. Dia minta izin sama istrinya Khadijah untuk mengangkat anak ini. Muhammad Ya, Syafi'i. ya. Akhirnya anak ini terbiasa dalam kehidupan atau lingkungan kehidupannya itu menjadi lebih baik kan karena menjadi Alhamdulillah anak-anaknya. ya. Dia Jadi dia hidup bisa di- bersekolah ya. Punya orang tua angkat. Betul, istilahnya. orang tua angkat yang yang sangat lengkap memperhatikan ya. ya, yang sangat memperhatikannya mulai dari bajunya, sekolahnya, kebutuhan itu diperhatikan ya kan. Bahkan kehidupannya pun juga dia semasa kecil itu karena di sana di Padang itu masih matrilinear ya. Jadi semua upaya yang dilakukan ibunya itu dilakukan juga sama engku ini Syafi'i gitu. Dia ngebantu ibunya, bantu melipat pakaian, ngebantu masak, ngebantu menjahit, Mudah mandiri keterampilan-keterampilan ya. gitu ya. Kalau jadi keterampilan-keterampilan yang memang tidak disadari akhirnya memandirikan diri sendiri gitu kan. Banyak kan anak seumur kayak gitu kan mereka Iya. maunya main-main aja ya kan. Iya, Maunya banyak sekarang- mainnya. Heeh. Sekarang ini semua serba dilayani ya. Ternyata kalau orang tua di zaman itu mereka memberi pendidikan yang benar-benar kepada anaknya untuk mereka hidup bisa mandiri di masa mendatang. Perjalanan beliau ke Belanda itu di tahun 1922 tanggal 31 Mei itu mempunyai tujuan pertama mencari ilmu tentang kenapa sih Belanda bisa maju gitu kan. Yang kedua dia ingin tahu tentang keterampilan dari industri keterampilan tangan dari Belanda juga kan bagus-bagus ya. Sampai kita juga tuh kalau ngeliat tuh indah banget gitu ya. Itu juga ingin dipelajari oleh Syafi'i. Dan yang ketiga itu tentang ilmu pendidikan. Dia kepengen juga ilmu pendidikan yang ada di Belanda itu bisa dijadikan pembelajaran di Indonesia. Bisa diterapkan, gitu Diterapkan, ya. iya. Diterapkan di Tapi Indonesia. apakah seperti itunya ya kita lihat. Nah, ketika dia di Belanda selama 3 tahun, dia mendapatkan ijazahnya 4 ijazah. Masya Allah. Luar biasa. Biasa ya. Keren ya, ya Allah. Kita biasanya belajar ya kalau sekolah cuma dapat satu. Itu Ini bisa bedanya dapat empat. pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Belanda. Kalau di Indonesia kan hanya mementingkan akademik aja kan. Sedangkan Saya kalau di non sana akademiknya. ya non akademiknya. Kalau kita sekarang sertifikat kali ya. Sertifikat keahlian. Iya. Itu zaman dulu ya Belanda. Ya, berarti itu zaman makanya dulu udah harus ada. Menghargai. Belanda itu maju banget ya pendidikannya ya. Ya, pertama itu dia mendapat sertifikat ijazah sebagai guru Eropa. Kemudian yang kedua dia mendapat ijazah musik, ketiga dia mendapat ijazah keterampilan tangan, dan keempat dia mendapat ijazah menggambar. Nah, seperti itu. Jadi 4 unsur inilah yang menguatkan dia untuk membuat sekolah di tanah air. Nah, tapi ketika dalam perjalanan pulang pun dia mampir dulu ke Jerman. Di Jerman dia juga bertemu dengan temannya lagi bernama itu Kensensennya. Dia melihat sekolahnya itu memiliki sistem Arbeit School ya, di mana sekolah itu memadukan ilmu akademik dengan ilmu keterampilan. Dipadukan ya, Dikombin ya. Dia semakin menguatkan lagi kan. Ternyata sekolah di Eropa itu juga ilmu akademik dan keterampilan itu memang harus ada gitu. Jadinya membuat anak itu mandiri secara utuh. Ya kalau misalkan ketika dia membuat kalimat engkau adalah engkau gitu kan, yang diingin sampaikan bahwa anak itu mempunyai kemampuan dan keterampilan serta Allah memberikan fitrah padanya, dia itu harus kembali sepertinya dirinya dia, bukan seperti kemauan ibunya atau kemauan dari bapaknya. Gitu. Jadi atas kemauannya dia ya. Iya. Berarti Itulah mendasari. setiap individu itu berbeda ya gitu. Situ kan individu. betul. Engkau adalah engkau. Ini maksudnya kayak gimana nih, Bu Erna nih? Engkau adalah engkau itu kayak gimana? Iya. Mungkin dulu, mungkin bukan dulu ya. Di sekarang ini kan banyak tuh orang tua yang kepengennya dulunya dia pengen jadi dokter gitu kan. Jadi ayahnya dokter, iya, anaknya harus dokter. Tapi gitu. ternyata anaknya nggak mau Oh, gitu kan. iya. Tapi orang tuanya maksa gitu kan. Akhirnya sekolahnya gatot kan di tengah jalan. Nah itu menempatkan kau adalah engkau, kembali lagi orang sesuai dengan kemampuan anak, ke bakat anak yang diberikan pada Allah Subhanahu wa taala pada anak itu gitu kan, dikembalikan lagi kepada fitrahnya dia, biarkan dia berkembang sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dia.
Seperti itu. Tugas dari orang tua adalah hanya mengembangkan, memfasilitasi, mensupport ya. mensupport agar anak itu terbentuk menjadi pribadi yang utuh. Gitu. Luar biasa ya pemikiran dari Sangat inspirasi ya. Iya, betul. Iya. Nah kita jadi tahu nih, ternyata Muhammad Syafi'i ini nggak kalah hebat dengan tokoh-tokoh pendidikan yang Betul. lainnya ya. Iya. Oke. Mereka juga bestial loh. Oh, dengan Ya, dengan Bapak Ki Hajar Ki Dewantara itu. Oh, iya. Berarti ya makanya semasa ternyata perjuangan, pemikirannya- seperjuangan. Iya. Pemikirannya bisa ini ya. Ada irisan-irisan pemikiran dengan Ki Hajar Dewantara ya. Karena ternyata mereka di masanya itu mereka bestie. Nah, jadi sering bertukar pikiran, sering Iya, ngobrol bareng ya. Makanya jadi pemikirannya tentang Ya, pendidikan. makanya ketika kembali ke tanah air ya kan, kalau Ki Hajar Dewantara membentuk mahasiswa, dan kalau itu Bapak Muhammad Syafi'i ini yang membuat INS ya Oh, kan? INS. Iya. Oke. Tadi nih ya benar apa namanya Muhammad Syafi'i ini jauh-jauh nih belajar ke Belanda untuk mengetahui gitu kan pendidikan di Belanda yang bisa diimplementasikan di Indonesia gitu Iya, kan tadi betul, sudah dikatakan. cita-citanya kan membuat sekolah di Membuat tanah sekolah. air, Berarti ya. Muhammad Syafi'i ini membuat sekolah sepulang Iya. dari Belanda, membuat sekolah di Indonesia. Betul. Gimana nih Bu Nikmah nih? Nah. Sekolah apa yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i ini? Iya, alhamdulillah Muhammad Syafi'i begitu kembali ke tanah air dia bisa membangun sekolah untuk wilayah sekitar di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Berarti Iya, tempat tempat tinggalnya dia bukan Padang tanah Pariaman bukan ya? ya, Di Padang Pariaman. Pariaman, bukan tempat dia lahirnya ya, Iya, tapi dia kembali ke tanahnya di bagian Sumatera Barat. Nah, di situ dia membangun sekolah dengan tujuan dari hasil ilmu yang dia dapatkan, yaitu dengan 4 ijazah yang tadi didapatkan, yaitu dari keterampilan tangannya, seni gambar, kemudian seni musiknya, dan satu sebagai dokter, Ya, sebagai guru terbaik ya Eropa. Nah, itu diimplementasikan dalam sekolahnya, yaitu dalam bentuk yaitu dengan keterampilan yang diberikan kepada murid-muridnya, yaitu ada keterampilan dari tangan yaitu dalam bentuk karya, kemudian dalam keterampilan agamanya juga dia berikan dalam bentuk dakwahnya kepada murid-muridnya, dan yang ketiga dalam bentuk karyanya, yaitu artinya anak-anak di sana bisa memberikan hasil dari kegiatan dia belajar di sana setelah selesai dari sekolah di yang dia bangun, itu dia ada yang bisa untuk mandiri ke pribadinya dia. Jadi artinya si anak ini nanti setelah lulus sekolah dia tidak hanya membuat dengan ilmunya saja, tapi dia bisa berkarya. Jadi misalnya yang dia membangun sekolah kayak tanah perkebunan ya, bercocok tanam. Nama sekolahnya apa ya, Bu? Nama sekolahnya itu Indonesian Netherlands School, yaitu Indonesia INDS Netherlands School, betul. INS ya. INS. Kenapa nih? Bu Era, tadi kan apa namanya Muhammad Syafi'i ini kenapa pendidikannya itu lebih mengedepankan pada keterampilan tangan? Gitu loh. Kenapa? Iya. Kenapa keterampilan tangan? Ya, karena dengan keterampilan tangan dia itu dia bisa menciptakan hasil karya dari kalau misalnya dengan ilmunya aja dia tidak bisa memberikan apa yang dia ingin mau nih. Misalnya seperti yang namanya integritas ke sekolah itu kan bukan hanya ilmunya aja yang tertanam, tapi keterampilan dan karakternya juga ada. Ya, sehingga dia bisa membentuk anak dengan cara memberikan karya-karya yang bisa dia jual mungkin ya, dari hasilnya dia bisa kreativitas dijual menghasilkan, sehingga itu bisa membantu juga dari pendapatan di sekolahnya Pak Jadi Muhammad. buat income Masukan, ya. betul gitu. Pemasukan untuk biaya operasional sekolah. Iya, betul. Berarti operasional sekolahnya ini beliau dapatkan dari menjual karya, Betul. karya-karya siswanya Iya, ya, selain hasil dapat kerajinannya, selain dari ayahnya sendiri, ayahnya sendiri, ayah akadnya. Tengku Mangku Sultan Mara, betul iya. gitu. Mara Sultan. Sultan. Apakah ada dari yang lainnya, mungkin dari pemerintahan Indonesia saat Tidak ada.
Oh, enggak ada. Nggak ada, dia benar-benar pure dengan hasil karyanya dia diberikan kepada anak-anak, hasilnya didapatkan, masukannya didapat, dan ya mungkin dengan ayahnya yang membantu sehingga kemajuan dari sekolah ini luar biasa ya. Untuk kita aja yang mungkin sekolah yang sekarang kayak SMA dan SMP itu kan hanya sebatas ilmunya aja gitu, tapi dia bisa berkembang. Kalau sekarang kita mungkin ada SMK ya, kejuruan gitu. Nah itu dengan kejuruan teknik, kejuruan dalam bentuk tata boga, tata busana gitu kan, itu masing-masing dia bisa menghasilkan karya dari tiap-tiap kegiatan kejuruan yang dia ambil. Nah di situ pun yang sudah yang sudah penerapan di Indonesia sekarang yaitu dari hasil dari sekolah di Taman Siswa INS ini ya gitu. Jadi artinya benar-benar bisa diintegritaskan ke sekolah yang sekarang ini. Itu sangat luar biasa ya, artinya pemikiran dari Muhammad Syafi'i ini bisa ke sekarang kita rasakan. Apalagi dengan yang kemarin itu kan nggak ada ujian nasional, dia bisa berpegang sendiri dengan sekolahnya. Walaupun dari pemerintah sekarang kan ada ya, tapi dia tidak mau karena dia ingin ini loh sekolah saya gitu. Jadi artinya dia menanamkan konsep dari sekolahnya dia, ini sekolah saya, tidak digabungkan dengan yang lainnya. Oh berarti dia nggak ikut ujian nasional? Betul, waktu itu tidak ya? Iya, tidak ada ujian nasional. Artinya anak-anak itu diberikan kemampuan dia belajar, kreativitasnya, berkarya dan menghasilkan. Oh, karena menurut standar kurikulum yang ada itu di INS tidak bisa mengikuti ujian nasional, Iya. karena hanya kognitif aja dari INS betul. sendiri. Karena INS kan dari dari berapa kurikulum dia punya? iya, ada dari mulai dari SMA, SMK, MSR, SRA, iya. Ada 3 kurikulum. Betul, berarti ya, betul. Dari SMK terus kemudian madrasah aliyahnya, juga dia Untuk agamanya diberikan tuh ya. betul, sehingga kemampuan anak dalam berkarakter, beriman dan bertakwa itu dia diimplementasikan masuk semua di situ. Semua gitu, Semua satu masuk, paket. alhamdulillah ya. Karena pemikiran yang luar biasa itu belum tentu kita dapatkan mungkin kalau yang bikin bangun sekarang ya. Dari betul. Iya. Gitu. Masya Allah ya, beliau ini kan bisa tokoh zaman dulu Iya, ya. bisa mikir ke sini ya gitu. Pemikirannya luar biasa. Sedangkan kan saat dulu itu hanya para priayi yang bisa sekolah ya kan. Di saat ini kan berarti Muhammad Syafi'i ini kan termasuk dari kalangan rakyat jelata ya. Sebelum diadopsi Angkat, ya. diangkat oleh Sultan Marasutan ini gitu. Tapi ya Masya Allah ya, bisa karena kekepoan dari kecil ya berarti. Pengen sekolah ngintip-ngintip ya dari Rasa tahunya sangat besar ya. Iya, rasa keingintahuan, rasa keponya luar biasa gitu ya. Itu yang mesti kita tanamin nih di anak-anak kita nih Betul, ya. betul. Rasa ingin tahu yang besar biar dia punya pemikiran-pemikiran seperti Muhammad Syafi'i ini gitu kan ya. betul banget itu, Masya Allah. Mudah-mudahan di kita implementasi ini sebagai guru ya, yang sekarang apalagi udah kurikulum mereka itu bisa dimasukin ke situ ya. Gitu. Iya, Oke, bisa berjalan dengan selaras dari ilmunya, karyanya, kemudian kekepoan kita ingin tahu rasa yang tinggi gitu kan, dan karakter untuk anak yang itu juga udah terjaga. Dari Jadi guru harus mempunyai pematik-pematik ya, itu betul sekali. yang membuat motivasi anak. Ya mudah-mudahan ya di kitanya juga ya, betul ya, Insya Allah. betul. Nah, tanpa ada pematik anaknya nggak Iya, nggak mungkin. Iya. Betul, nggak mungkin berjalan ya, nggak Iya, mungkin iya, tercipta. Tadi kan Bu Rikma udah jelasin nih karya-karya dari Muhammad Syafi'i ini. Iya, Setelah prasasti, pulang dari prasasti Belanda, juga. setelah pulang dari Belanda, beliau membangun sekolah INS. INS. Iya. Tadi apa kepanjangannya INS? Indonesian Indonesian Netherlands School. Iya. Iya. Nah, terus apa nih? Kenapa sih Muhammad Syafi'i ini sampai membangun sekolah ini? Apa sih konsep-konsep pendidikannya dia ini? Apa tuh? Nah, Bu Eva bisa nggak nih? Oke. Apa konsep-konsep pendidikannya dari Muhammad Syafi'i? Terus implementasinya nih dari konsep pendidikannya, dari pemikiran-pemikiran Muhammad Syafi'i ini terhadap pendidikan kita saat ini nih.
terhadap kurikulum merdeka ya, kita kan kurikulum merdeka nih sekarang nih. Apa nih implementasinya dari pemikiran-pemikiran Muhammad Syafi'i ini? Silakan Bu Eva. Ternyata Muhammad Syafi'i ini memiliki konsep-konsep ya yang harus kita delik juga. Ternyata Muhammad Syafi'i ini konsep pendidikan dasarnya itu ternyata yang pertama ada 3 hak. Nah, 3 hak tuh ya. Apa tuh 3 hak? Hak itu pertama head-nya. Head itu kepalanya, pemikiran-pemikirannya, berarti, pengetahuannya otaknya istilahnya gitu ya, ya. pemikirannya. Lalu yang kedua adalah heart-nya. Jadi hatinya. Jadi yang Apa tuh bermain hati? selain pikirannya juga hatinya juga. Berkonsep dengan sesuai dengan keinginannya, tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, ikhlas, betul. Lalu hak yang berikutnya adalah handnya di Apa sini ini tangannya nih? untuk memunculkan kreativitas yang ada di pikirannya, di hatinya, dimunculkan dari perbuatannya, dilakukan melalui tangannya. Jadi muncullah produk-produk yang berinovasi, berkreatif. Nah, di sini Muhammad Syafi'i ini juga memiliki keinginan, istilahnya mendidik anak itu agar memiliki pemikiran yang rasional. Jadi sesuai dengan logis ya. Gitu. Yang kedua adalah belajar secara bersungguh-sungguh, bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak males-malesan. Tidak males-malesan. Gitu ya. Jadi semangat ya. Semangat gitu. kerja tinggi, etos kerja tinggi. Etos kerja tinggi, betul Bu Lilis. Lalu yang ketiga adalah pinginnya mendidik anak itu dengan mempunyai watak yang baik. Nah, watak yang mempunyai berakhlakul karimah, betul Bu Erna. Dari kecil kan sudah mendalami Islam, bukan mendalami Islam ya, memang dididik secara itu. Iya, betul. Pondasi agamanya sudah kuat ya. Muhammad Syafi'i ini pondasi agamanya sudah kuat. Iya, Agamanya betul. kuat. Jadi wataknya itu berakhlak mulia gitu. Gitu. Lalu yang terakhir ada yang keempat adalah cinta tanah airnya. Kayak Jadi pendidikan sekarang dong nih, iya, cinta tanah air. betul. Saya Pancasila. Ya, seperti Gitu ya. konsep kurikulum merdeka ya. Oh iya, apa Profil tuh? pelajar Profil Pancasila. pelajar Pancasila. Ada 6 iya. tuh. Betul. Ada 6 dimensi ya. 6 dimensi, ya kan? Apa aja Bu Eva? Ya, yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berapa tuh yang tadi? Iya. Mempunyai karakter ya istilahnya ya. Yang kedua adalah religius. Religius itu tadi. Berpikiran kreatif. Yang ketiga gotong royong, mandiri dan berpikiran berkebinekaan global. Oke. Lanjut di sini konsepnya Syafi'i yang terakhir juga yang dari yang tadi ya adalah dia itu mempunyai konsep mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi mempunyai bekal dia yang dari agamanya juga. Lalu dia ingin itu membentuk anak didiknya itu mempunyai kekuatan dia untuk life skillnya, untuk kehidupan dia di masa mendatang. Jadi tidak hanya yang waktu kecil ya. Iya. Konsepnya tidak hanya menebankan kognitifnya saja, akan tetapi adalah psikomotornya, kemampuannya dia, ya istilahnya Life skillnya ya, itu. kemampuan Life skill. untuk bertahan hidup ya, saat dia terjun di masyarakat gitu ya, Sudah mampu. untuk orang lain. sudah mampu. Jadi Tidak merepotkan orang lain. Iya, betul. Lalu selain itu juga di sini selain tadi etos kerja ya kan, yang semangat kerjanya selanjutnya tinggi. adalah mengakui alam raya. Ya. Nah, Cinta tanah air. cinta tanah airnya, iya. alam rayanya, back to nature lagi ya kan istilahnya. Lalu selain itu juga di konsepnya Muhammad Syafi'i ini ternyata dia pembelajarannya adalah seperti sekolah ruang ada 2, yaitu ruang rendah, ruang rendah itu istilahnya kayak kita di SD. kelas rendah Kita guru-guru ya. SD ya. Oke, Nah, anak lalu itu berarti
ruang rendah ini untuk anak-anak siswa usia SD. Usia SD gitu. ya. Di sini istilahnya setara dengan kita SD itu ya. Lalu yang kedua adalah ruang dewasa. Nah, Dewasa ini apa nih? ruang dewasa ini istilahnya dia setelah ruang rendah dia beranjak naik ke ruang dewasa. Ruang dewasa di sini dia istilahnya untuk penambahan life skillnya, untuk kemampuan Ini di ruang kehidupan. dewasa ini kalau sekarang ini setingkat dengan apa? Apakah mahasiswa kan ini SD nih? Iya. Apa SMP, SMA atau Seperti SMA, SMA. iya. Oh, Tapi gitu. dia lebih kenya ke kejuruan ya, ke SMK-nya, ini ya, SMK-nya ya, keahliannya gitu. Yang sama seperti materi di sini istilahnya konsepnya Muhammad Syafei ini adalah materi-materinya lebih kepada keterampilan. Ya karena tadi Iya. ijazah dari Belanda itu dia keterampilannya itu ya tadi. Ini Ini kan jadinya apa tadi? melukis, melukis, musik, ya. bermusik. Iya. Selain kemampuan ijazahnya seperti guru di guru Eropa ya, Iya. gitu. Berarti Iya. benar-benar diterapkan ini ya, diterapkan Betul. jasanya itu ya. Hasil belajar di Belanda Dari INS diserap sendiri kan ilmunya. punya 3 kurikulum, Bu. Oh iya. Apa iya, saya oh kurang iya. SMK, SMRT, SMSR, Iya. Sekolah Menengah menengah Seni Rupa. Oh Iya, 3 kurikulum itulah yang Iya. membuat Dan INS berbeda dengan Yang SMK. paling hebatnya lagi adalah di sini Muhammad Syafei ini ternyata menerbitkan buku. Nah, Ya, iya. menulis buku-buku. Banyak sekali buku-bukunya dia. Di antaranya yang tadi Bu Nikmah bilang ya, buku-buku Iya. karyanya ini untuk membiayai yang dijualnya untuk Iya. membiayai sekolahnya. Iya, Jadi ada betul. dia membuat pelatihan-pelatihan. Oh, membuat di dia INS, iya. pelatihan-pelatihan juga. mengadakan pelatihan-pelatihan dan uangnya itu untuk membiayai sekolah. Iya, Biaya untuk mendirikan operasional ya, sekolah. operasional sekolahnya berarti Iya. Emang dapatnya kan dari besar sana. sekali kan untuk biaya operasional sekolah itu Iya kan. betul. Sedangkan ini yang sekolah di sini, yang sekolah di INS ini, apakah rakyat jelata? Secara kita dulu kan Iya. hanya untuk kaum pria Iya, aja ya. kaum pria. Apakah rakyat jelata bisa bersekolah juga di sana atau memang dikhususkan untuk kaum priainya aja nih? Tidak, rakyat biasa juga bisa sekolah di sana, Sekolah gratis gitu, gratis. ya. Makanya Muhammad Syafei ini mempunyai konsep istilahnya dia menjual buku-bukunya untuk mendanai mendirikan sekolah ini dengan gratis untuk anak-anak yang lain ya selain priai bisa ikut sekolah. jadi merata untuk semua. Betul. Iya, jadi apa namanya, sekolahnya ini gratis untuk semua. Untuk Sekarang dong ya berarti iya. ya. Gratis Berarti ya. benar-benar konsep dahulu memang alhamdulillah Iya, sudah sampai diterapkan sekarang ya, diterapkan sampai ya. sekarang. Sekolah Betul. gratis untuk semua tanpa membedakan status sosialnya. Iya. Di daerah belum Bun. Di daerah Iya, belum ya? masih ada Oh, sekolah-sekolah iya. yang berbayar. Masih ada. Sekolah negeri. Iya. Sekolah negeri. Iya, sekolah gitu. negeri. Padahal dulu aja konsep Muhammad Syafei sekolah gratis untuk semua kalangan. Iya. Dan dia membiayai biaya operasional sekolahnya dari menjual hasil Menjual. karyanya, membuat pelatihan gitu Makanya ya. tokoh Muhammad Syafei ini sangat inspirasi dan sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di semuanya, tidak hanya di Jakarta saja, tapi di kota-kota terpencil yang memang membutuhkan pendidikan istilahnya. Jadi semua anak bisa bersekolah karena hak anak memang mendapatkan pendidikan. Seperti implementasinya nih Bu Eva nih, implementasi dari pemikiran konsep-konsep pemikiran Muhammad Syafei ini tadi kan yang luar biasa itu. Apa sih implementasinya ke kurikulum merdeka Iya. ini nih, ke pendidikan kita saat ini Iya. yang menggunakan kurikulum merdeka apa itu? Iya, di sekarang ini khususnya juga kita di guru-guru SD Negeri Jakarta sudah menerapkan kurikulum merdeka. Iya. Nah, ya, walaupun masih ada jenjang ada yang belum ya, akan tapi secara besar kita sudah melaksanakan konsep kurikulum merdeka yang memangnya juga sudah ternyata adalah dasar juga dari pemikiran Muhammad Syafei ini. Walaupun kurikulum merdeka ini kan katanya dasar pemikirannya dari Ki Hajar Dewantara. Ternyata kan bestie. iya. Wah, besti dia. Akan tetapi besti ya. Punya pemikiran sama ya. Pemikiran yang sama. Iya, Muhammad Syafei mempunyai pemikiran yang sama dengan Ki Hajar Dewantara, di mana penerapan
pembelajaran Muhammad Syafi'i ini juga tadi mengedepankan potensi, misalnya kodrat alam, ya, bakat kemampuan dari anak potensinya. Jadi kita tidak memaksakan anak sesuai kemauannya kita, akan tetapi adalah sesuai kemauan anaknya. Ya, Balik sesuai dengan konsepnya, iya, engkau adalah engkau. Jadi Dan juga penerapan untuk akhlakul karimah ataupun penerapan moralnya itu juga Iya. lanjutnya setiap hari gitu Iya, ya. betul. Penilaiannya itu disiplin segala macam, penilaiannya setiap hari, sehingga istilahnya dalam merajut benang helai demi helai per harinya Iya, itu untuk menjadi sebuah betul. kain itu akan tercipta gitu Iya. kan. Iya. berarti Seperti konsepnya itu pembiasaan ya. Kita Iya. ingin menanamkan suatu karakter yang baik gitu. Iya. Memang Nggak ujuk-ujuk. Enggak Iya, ujuk-ujuk ada gitu ya. betul. Memang harus dibiasakan setiap hari Iya. dilatih. Yang seperti Bu Erna tadi bilang. Satu hari satu Satu benang, helai. satu helai Satu benang. helai. Lama-lama akan menjadi kain. Kain. Nah, pembiasaan Iya. yang terus dilakukan setiap hari, Iya. lama-lama akan menjadi karakter ya, akan terbentuk menjadi Betul. karakter. Jadi karakter anak, kreativitas anak, istilahnya yang dibentuk dengan dilakukan setiap hari dari pemintalan benang dari helai sehelai menjadi kain. Itulah pembiasaan yang harus kita lakukan kepada anak dalam pembentukan karakter, kreativitas dan rasional dari setiap anak murid yang kita didik. Jadi perlu waktu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung jadi, akan tetapi membutuhkan proses dan membutuhkan waktu. Sabar banget ya. Betul. Nggak bisa tahu-tahu cueng ada jadi gitu ya, ujuk-ujuk ada gitu. Jadi sangat implementasinya, misalnya penerapannya antara pemikiran Muhammad Syafi'i dengan kita saat pelaksanaan kurikulum merdeka sangat terkait ya, sangat berarti memang benar-benar terintegrasi dan sama gitu ya untuk diterapkan di sekolahan saat ini. Seperti itu. Nah, terima kasih luar biasa Oke. banget ya. Ini ada juga nih yang saya baca tentang apa namanya, kata-kata mutiara Iya. ya, kata-kata mutiara dari Muhammad Syafi'i yang dibilang jangan meminta mangga pada pohon rambutan gitu Iya, ya. betul. Tapi gimana nih caranya Minta kita mangga, semua pohon mangga minta pohon mangga. mangga, itu bukan ke pohon rambutan gitu kan. Salah. Tapi gimana caranya nih membuat semua buah pohon apa namanya pohon ini pohon buah yang manis gitu. Apapun pohonnya, namanya pohon pun harus Iya. manis gitu Iya, ya. gimana caranya nih, dengan cara apa? Berarti kan ya dipupuk, Iya, disiram dengan betul. penanaman karakter yang baik gitu Penanaman ya. karakter yang Iya. dilakukan setiap hari. Soalnya juga nih yang saya lihat, saya lupa. Iya. Saya dengar, saya ingat. Ya. Saya lakukan, saya tahu. Nah, ini nih konsep dari apa namanya? Yang bagus Pemikiran. Iya, yang harus kita terapkan nih Kata-kata sebagai- quotes ya, istilahnya Iya, dari quotes, Muhammad dari Syafi'i. Muhammad. Seperti itu. Kita sebagai guru nih ya Bu ya, guru sebagai guru, jangan kadang-kadang ya masih ada sih gitu Iya. ya. Mungkin kita juga dulu pernah melakukan seperti itu Iya, juga ya. sama. Sama ya. Oke. Yang metode ngajarnya ceramah aja. Jadi anak-anak tuh mendengar pantesan ya. Iya. Begitu Anaknya tertidur. serasa suara didongengin puisi, ya. iya. Pantesan ya kita dengan metode hanya metode ceramah Ceramah, aja. iya. Begitu anak keluar kelas lupa deh tuh gitu. Hanya berapa persen yang dia ingat Iya ya, kan seperti istilahnya. Muhammad Syafi'i tadi Iya. bilang, saya dengar, saya lupa. Makanya Iya. kalau kita ceramah doang begitu keluar kelas lupa deh dia Iya, gitu. betul. Makanya harus Dilakukan tunjukkan, dengan perbuatan, praktek, dipraktikkan gitu. lakukan. Kita tunjukkan gitu kan. Makanya saya lihat, saya ingat gitu kan. Iya. Makanya kita harus tunjukin nih berarti. Iya. Pembelajaran yang konkret ya, harus konkret. lihat sendiri. Iya, Iya. dan dipraktekkan. Dilakukan. Karena dengan kalau saya melakukan, saya Saya tahu, tahu. gitu. Masya Allah ya. Iya. Ya, sekarang nih kita jadi ngerasain jadi bener nih jadinya. Iya. Oh iya ya, seharusnya nih kita nih sebagai guru nggak cuma metodenya jangan ceramah aja, tapi dengan metode-metode yang lainnya kan Iya, banyak nih ya, betul. demonstrasi gitu kan. Iya, Banyak metode macam. inquiry, Inquiry, penemuan iya. kembali, Iya. karena memang sangat mereka menemukan sendiri istilahnya. Oh iya, saya tahu itu Paling istilahnya. senang itu Dan drama. melakukan Iya, iya, peran, langsung ya, iya. praktek ya. Iya, metode peran tuh. Betul. Masya Allah ya. Semoga ya apa namanya dari Bincang-bincang kita hari ini ya. bincang-bincang kita sangat hari ini bermanfaat.
banget bermanfaat Iya. Bu Eva gitu. Sangat, Banyak ilmu iya. yang akhirnya saya jadi merefleksi pada diri saya sendiri ya. Iya, Yang betul. seharusnya mungkin ya kemarin-kemarin masih pakai metode ceramah aja. Iya. Nah, kita nih harus Ada mulai tindakan merubah nih dari Actionnya kuatnya aja harus. udah ketahuan gitu. Harus lebih baik tujuh-tujuhnya ya, istilahnya iya. melakukan ya. Terus apa namanya, pembiasaan itu ya memang harus, pembiasaan baik memang harus dilakukan terus menerus agar Iya. dia jadi karakter baik gitu kan. Terus Oke. kita juga nggak bisa memaksakan anak, wah yang menggambar, oh kamu nggak bisa gambar gitu, Iya. ya memang nggak ada bakatnya di sana gitu. Yang Iya. berhitung cepat juga belum tentu bisa ya. Iya, dia bisa Iya. jago matematika, belum tentu dia bisa Iya. seni gitu kan. Dan kita juga yang saya garis besar kan, penanaman life skill-nya Iya, ya betul. untuk bekal anak nanti saat di masyarakat nanti, Iya. saat dia dewasa nanti. Jadi Iya. bukan hanya kognitifnya aja, Iya. bukan hanya psikomotoriknya saja, tapi semuanya udah satu paket nih Iya, gitu ya. betul. Nah, luar biasa ya. Luar biasa. Teman-teman, pemikiran dari Muhammad Syafi'i ini yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam pembelajaran kita di kelas gitu ya, dalam pendidikan Indonesia saat ini. Amin. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Iya. Terima kasih kepada Bu Erna, Bu Eva Fauzia Iya, dan sama-sama. Bu Nima Sama-sama. Rahmani atas sharingnya Iya, ya, betul. sharingnya Bincang hari ini. santai kita. Bincang asik, asik. bincang asik. Apa yang tadi asik tuh? Gitu. Aktif, santai, ilmu, dan kreatif. Kita tadi udah santai banget Jadi ya. walaupun santai tetap berdaging. Betul. Alhamdulillah. Semua Ilmunya ini. kita dapatkan. Iya. Terima kasih pada Bu Erna, Bu Eva dan Bu Nikmah ya. Alhamdulillah. Ini bincang-bincang asik kita tentang tokoh pendidikan Indonesia Iya. yaitu Muhammad Muhammad Syafi'i. Nah, kita jadi nggak bingung lagi nih. Muhammad Syafi'i, Iya, betul. Imam Syafi'i. Sudah tertanam Iya, ya sudah. Muhammad Syafi'i. Sudah. Jadi Sudah kita kenal. Kenal. Ta'aruf betul. bahwa tokoh pendidikan kita itu banyak ya, bukan Subhanallah. hanya Ki Hajar Dewantara, Ki Haji Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini. Bukan hanya itu aja yang kita juga bisa menjelaskan ke anak-anak nih, gitu, bahwa ada tokoh pendidikan lain yang sama luar biasanya Betul. dengan tokoh-tokoh yang lain, yaitu Muhammad Syafi'i. Ya, cukup sekian dari kami kelompok 2 dari dengan pembahasan Muhammad Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yeay.